ngaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk pada episode 9 yang insya Allah akan kita bahas tentang kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Namun sebelumnya, marilah kita berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada penulis kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan rahmatnya atas kita semua, dan Allah meridhoi apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila haudatin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratum Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan ini wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga menurunkan kitab-kitab lain kepada beberapa Rasul. Ada 4 kitab yang perinciannya adalah yang pertama Taurat, yang Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa. Bil huda tanziluha, yang di dalamnya Allah menurunkan petunjuk-petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Taurat untuk kemudian disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, yaitu kaum Bani Israel. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi sebagai wujud dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang kedua setelah Taurat adalah Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil ala Isa, yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Furqanu ala khairil mala, Al-Furqan, yang Allah turunkan kepada Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Quran. Dan kitab ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Dan Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi yang terbaik, sebaik-baik Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai kitab terakhir yang Allah turunkan kepada manusia adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang Allah turunkan ke dalam kitab-kitab sebelumnya. Para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW
diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kaum. Maka kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan kepada Nabiullah Daud alaihissalam dan kepada Nabiullah Isa alaihissalam itu hanya berlaku untuk kaum Bani Israel saja. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Allah di dalam kitab-kitab itu tidak untuk disampaikan kepada selain kaum Bani Israel. Maka Al-Quran kemudian menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah yang diberikan kepada seluruh para nabi dan rasul sebelumnya adalah berlaku untuk seluruh umat manusia, berlaku untuk seluruh kaum. Al-Quran adalah untuk orang Arab dan juga untuk orang non-Arab. Al-Quran untuk Bani Israel dan juga untuk selain Bani Israel. Maka Al-Quran mencakup seluruh ajaran-ajaran yang universal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa-apa yang telah diturunkan kepada rasul sebelummu, dan dengan akhirat mereka mengimaninya. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu syarat dari keimanan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Al-Quran telah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang dia beriman dengan Al-Quran dan mereka beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, maka menjadi tidak sah keimanan kita umat Islam sebelum kita juga mengimani kitab-kitab yang juga Allah turunkan sebelum Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah, inilah 4 kitab yang Allah turunkan kepada manusia yang kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani. Kita harus beriman bahwa Allah menurunkan kitab Taurat. Kita harus beriman bahwa Allah menurunkan kitab Zabur. Kita harus beriman bahwa Allah menurunkan kitab Injil. Dan kita harus beriman bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Tapi bukan berarti hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berarti juga harus menjalankan isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan berarti itu. Yang harus kita jalankan adalah isi dari kitab Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Cukup bagi kita membatasi diri pada beriman akan adanya kitab Injil, Taurat, dan kitab Zabur. Santri rumah kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengingkari satu dari 4 kitab yang telah Allah turunkan, maka kita telah kufur. Karena syarat dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah dengan kita juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan keempat kitab ini. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Yang keempat, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah, demikian yang kita bahas pada episode ini tentang 4 kitab yang kita ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimaninya, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tetap semangat, istiqomah dalam belajar. Hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.